Oke, assalamualaikum. Selamat pagi ya teman-teman semua ya. Selamat beraktivitas. Ini saya ingin membagikan pengetahuan tentang kita menyetel jari-jari ya teman-teman ya, ataupun bahasa Jawanya itu ruji ya teman-teman. Dan kita tahu teman-teman ya, ruji itu bukan hanya motor saja ya yang pakai ruji, sepeda dan motor itu yang rata-rata kita tahu ya. Kalau kereta api sih kayaknya nggak ada. Pertama yang harus kita ketahui ya teman-teman, ruji itu ada dua bagian ya teman-teman. Kalau kita beli dalam satu wadah itu, di dalam satu wadah itu ada dua bagian ya teman-teman. Teman-teman harus tahu itu ya, karena sesungguhnya ruji itu ada dua jenis ya di dalam satu wadah. Nah itu harus tahu teman-teman. Dan posisi tempat kita meletakkan pada tromol pun itu sendiri-sendiri ya teman-teman, beda tempatnya ya. Dan ini salah satu contohnya ya teman-teman. Yang satu kepalanya agak panjang dan yang satu itu terlihat lebih pendek ya teman-teman, karena fungsinya beda di sini teman-teman. Dan di sini bagian lekukan ini pun beda ya teman-teman ya. Kalau lekukan yang satu itu agak miring ke atas, sedangkan yang satu itu lurus persis ya teman-teman ya. Perseginya persis lurus ya. Dan yang harus teman perlu ketahui ya, kalau yang lekukannya agak miring ke atas itu berarti itu adalah ruji bagian dalam ya teman-teman. Itu ruji bagian dalam, sedangkan lekukannya yang seperti ini teman-teman ya, yang lekukan rata persis itu di bagian luar ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita jangan salah meletakkan ya. Kalau kita salah meletakkan pada tromolnya, itu akan menimbulkan susah kita menyetelnya ya teman-teman, karena jaraknya pun sudah sendiri-sendiri ya teman-teman. Nanti ujungnya kita tidak akan dapat menghasilkan setelan pelek yang maksimal, yang bagus ya teman-teman. Susah sekali itu Pak, karena dari awal kita sudah salah ya teman-teman. Itu perlu diketahui sekali ya teman-teman. Karena menjadi bengkel itu memang kita harus menguasai segalanya ya teman-teman ya. Jangan hanya satu haluan. Kalau hanya satu haluan itu belum bisa dikatakan sebagai bengkel ya teman-teman ya. Karena bengkel itu adalah fungsinya lagi. Kebetulan ini ya teman-teman ya, pemilik motor itu menginginkan ruji yang lama tetap terpakai ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa lihat bahwa seluruh ruji ini sudah terpasang pada tromol ya. Ya maaf aja ya, mungkin lain waktu ya saya bisa kasih ya dari awal ya, agar teman-teman bisa melihat langsung bagaimana cara saya pemasangan rujinya. Karena kebetulan ini yang saya video ini pemiliknya minta agar ruji yang lama tetap dapat digunakan gitu. Mungkin teman-teman ya, untuk pengetahuan awal ya, cukup menyimak dulu, tapi paling tidak teman-teman bisa mengerti lah. Kalau teman-teman lebih ingin mengerti, lebih ingin mengenal sekali ya, selalu update ya video saya ya teman-teman. Pasti teman-teman akan tahu ya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang punya pemikiran ingin menjadi bengkel ya seperti saya, karena itu bengkel wajib ya teman-teman. Seharusnya sebagai bengkel itu wajib harus menguasai yang namanya nyetel ruji ya teman-teman. Jadi kalau belum bisa menguasai nyetel ruji itu belum sepenuhnya menjadi bengkel. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita mulai masang ruji pada bagian pelek ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya, kita masang ruji pada bagian pelek ya. Jadi caranya simple sekali teman-teman. Teman-teman hanya hitung dari 4 jari-jari saja ya teman-teman ya. 1 2 3 4. Nah di bagian 4 ini adalah ketemunya silangannya ya teman-teman ya. Di tromol kita ambil 4 jari-jari, kalau ketemu di bagian pelek kita hanya ambil 3 jari-jari ya teman-teman.
seperti ini ya teman-teman ya, 1 2 3 4, tapi kita silang langsung sini ketemunya 3 ya teman-teman ya. Dan kita harus tahu ya teman-teman ya, kita harus lihat juga arah tonjolan lubang pada pelek ya teman-teman ya, karena di situ sudah ada derajat kemiringannya ya teman-teman. Kita tinggal ambil sisi kemiringan itu saja dengan jari-jarinya, sudah cukup seperti itu teman-teman. Nanti semuanya sudah ketemu sendiri teman-teman. Simple sekali teman-teman, sangat simple. Cuma yang agak sulit paling nanti ya teman-teman, kita nyetel di bagian alat setelnya itu ya teman-teman, karena untuk mencapai pelek sempurna itu yang agak sulit ya teman-teman. Ya ada proses agak lama, tapi kalau kita sabar insya Allah segala sesuatu itu pasti akan selesai ya teman-teman. Yaitu intinya ilmu pertama itu adalah kesabaran ya teman-teman. Sabar, karena kita kalau nggak sabar ujungnya emosi, nanti peleknya malah kita lempar padahal itu pelek orang lain ya teman-teman. Aduh, resikonya malah ketemunya pada diri kita gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman ya, selanjutnya setelah kita pasang pada alat setel pelek ini ya teman-teman ya, pertama yang kita lakukan adalah kita harus meratakan dulu ya drat-drat ruji ini ya teman-teman ya. Usahakan dibuat sama ya teman-teman ya, kita ratakan semua bagian-bagian drat ruji ini ya teman-teman, kita samakan semua lah intinya gitu. Kenapa kita ratakan teman-teman? Karena ruji dari pabrik itu kan ukurannya sudah sama ya teman-teman, sepersekian milinya itu sudah sama. Kalau kita ratakan itu dapat memudahkan kita nanti untuk menyetel ya teman-teman. Kita ratakan dulu semuanya satu persatu ya teman-teman, sampai mencapai hasil ruji ini udah terlihat punya tarikan kenceng ya teman-teman ya. Kayak gitu, kita ratakan dulu semua, pokoknya dari bawah sampai ke atas kita ratakan sama ya, sama persis ya teman-teman. Oke guys, tadi kita sudah menyimak ya, pertama menyetel ruji kita harus meratakan dulu ya, meratakan drat-drat nipel pada ruji tersebut ya teman-teman. Lalu setelah kita lakukan meratakan nipel pada ruji-ruji tersebut, selanjutnya kita mulai menyetel ya teman-teman. Pertama-tama ya teman-teman, apabila ingin menyetel ruji, kita harus meratakan bagian bawah peleknya ya teman-teman ya, bagian bawah pelek dulu ya. Kita nggak usah mikir masalah ke kanan atau ke kirinya, itu jangan dulu ya teman-teman, kita fokus sama bagian bawah dulu. Cara kita meratakan sangat sederhana sekali ya teman-teman. Di alat setelan pelek itu kan sudah ada alat yang untuk meratakan ya teman-teman ya, seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Ini kita usahakan ya pelek itu harus rata dulu di sini ya teman-teman, seperti ini contoh teman-teman. Kita majukan dulu alat ini ya teman-teman, itu fungsinya untuk bisa melihat ya, melihat bagian mana yang rata ataupun belum ya teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman, apabila kita putarkan seperti ini, nah sini kan pasti akan ada yang belum rata teman. So ini kan menyerempet ya teman-teman. Apabila ada yang menyerempet seperti ini, maka kita kencangkan ya nipel ini ya teman-teman. Ya minimal ada 3 putaran lah ya teman-teman, putaran seperti ini teman-teman. Kita ambil dari sisi 4 ruji saja ya teman-teman ya. Nah itu kan sudah nggak menyenggol ya teman-teman. Apabila di sini ada yang menyenggol lagi, ya lakukan seperti tadi lagi ya teman-teman, kita kencangkan lagi nipel ini. Dua atau 3 ruji saja ya teman-teman, kita kencangkan sedikit untuk menarik bagian yang tadi menyerempet ya teman-teman.
kan sudah nggak ada yang nyerempet ya teman-teman ya. Nah, dan apabila nanti terlihat sudah tidak ada yang menyerempet, kita majukan lagi sedikit ya alat ini ya teman-teman ya. Alat ini kita ajukan lagi sedikit untuk mencari hasil yang benar-benar sempurna ya teman-teman.